Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Yai mau tanya ini. Ya, monggo. Ini pertanyaan ini dua pertanyaan yang sering muncul sebenarnya dari teman-teman diskusi. Mungkin yang ketika kita mengupload video ada yang mungkin tidak di komentar konten tapi bertanya langsung gitu. Jadi ada dua pertanyaan yang paling sering itu seperti ini Pak. Nomor satu tadi kan berkaitan dengan ngaji tadi ya, juga sempat disinggung. Kita bahas tentang soal ruh atau mungkin jiwa ataupun yang berkaitan dengan hadis qudsi tadi, kan artinya barang siapa yang tidak mengetahui dirinya atau barang siapa yang sudah mengetahui dirinya maka dia akan pasti mengetahui Tuhannya. Berarti kan jadi maksud diri yang batin, diri yang dalam Pak ya. Nah, itu apa pasti bisa kalau nanti itu kita ketika sudah bertemu dengan guru mursyid atau guru penuntun itu kita bisa melihat atau menyaksikan ruh kita itu yang dimaksud Allah itu secara sadar Pak. Itu nomor satu Pak. Iya. Yang nomor dua, nah tadi kan juga sempat disampaikan tidak mungkin itu disampaikan secara vulgar atau di khalayak umum itu Pak ya. Itu jadi pertanyaannya tuh kenapa ilmu yang seperti tadi cara kita tuh memahami bahkan hingga melihat dan menyaksikan ruh diri kita itu kok tidak boleh disampaikan secara umum Pak. Jadi itu dua pertanyaan yang sering yang teman-teman dapatkan Pak. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama tadi menyangkut dengan apakah kalau kita sudah mengenal diri pasti mengenal Tuhan? Pasti. Bisa pastinya di mana? Karena kajian tauhid itu selalu bersandar kepada sanad. Artinya sanad itu sambung menyambung dari guru kita sampai ke para tabi'in, sampai ke para sahabat, sampai kepada Kanjeng Nabi. Karena di sini diterangkan innama yubayyi'unaka fa innama yubayyi'unallah. Angin sapa wonge sing baiat maring sira Muhammad fa innama yubayyi'unallah. Iku padha karo berbaiat maring Gusti Allah. Artinya guru mursyid atau ulama yang ditunjuk di sini adalah ulama yang benar-benar pewaris Nabi, yaitu yang sanadnya sambung menyambung sampai kepada Kanjeng Nabi. Jadi tidak semua ulama, misalnya kiai yang punya santri ratusan ribu, belum tentu dia bisa jadi mursyid. Kalau menerangkan kitab jago, menerangkan ilmu tempatnya, tapi kalau mengenalkan ruhnya, mengenalkan jati dirinya, ini kira-kira sejuta ulama belum tentu ada satu. Nah, kita sebagai jamaah santri rahmatan lil alamin dari dulu ya kita punya mursyid di Desa Ngebret, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, East Java of Indonesia. Ya toh. Kalau tidak, sampai lihat guru mursyid yang di atas itu. Yang tengah-tengah adalah Kiai Haji Syarif. Kiai Haji Syarif ini beliaunya pada waktu menerima ilmu hakikat wal ma'rifat itu langsung dari syekh yang di Saudi Arabia sana. Jadi orang-orang Saudi Arabia dulunya adalah orang-orang salafiyah. Di zamannya Kanjeng Nabi, di zamannya para sahabat, di zamannya para tabi'in, tabi'in, itu adalah orang-orang salafiyah.
orang-orang yang asli mengenal kepada Allah. Nah, itu ya. Terus pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tadi, kenapa ilmu yang demikian itu kok dirahasiakan, kok tidak disampaikan di khalayak ramai? Ini tidak bisa, karena ilmu hakikat ini asalnya adalah ilmu bisikan dari telinga ke telinga. Jadi tidak bisa, karena ini menyangkut rahasia ruh, rahasia Allah. Jadi tidak akan bisa orang awam menerima, karena ruh itu bukan materi, bukan material. Dan Allah pun juga begitu. Allah itu adalah zat maulana wajibul wujud. Ini juga bukan material. Artinya mengenal Allah, mengenal ruh itu tidak bisa melalui panca indera. Tidak bisa. Harus melalui ruhnya sendiri, yaitu dengan kehendaknya Allah, dengan sifat Allah, dengan af'al Allah, dan dengan zatnya Allah. Tidak bisa. Oleh karena itu harus ada sila-silanya. Kenapa begitu? Ya harus begitu. Artinya secara syariat orang itu harus berani meninggalkan apa yang dicintai. Ini seperti yang disampaikan oleh Kiai Musonep, bahwa kita harus riyadoh, mujahadah, agar kita mampu mengenal hakikat Allah secara hakul yakin. Jadi ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, Allah Ta'ala selalu memberi contoh kepada hambanya. Jadi di dalam Al-Quran itu diterangkan dengan sangat jelas. Wa kana Allahu huwal haqqul mubin. Wa kana lan ono huwa iya Allah itu al-haqqu nyoto mubinun tur pertelo. Artinya dalam bahasa Indonesia, bahwa yang namanya Allah itu hakikatnya nampak dengan jelas. Dari dulu sudah seperti itu. Tapi apakah semua orang Islam bisa melihat Allah dengan jelas? Maka jangan disalahkan, akhir-akhir ini banyak ulama-ulama, bahkan satu keluarga itu sudah berangkat haji sampai 8 kali, kemudian dia murtad masuk ke agama lain. Ini karena tidak paham tentang hakikat Allah yang disembah. Mereka mencari Allah yang disembah mudah. Contohnya, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah hewan, macam-macam. Mungkin seperti itu yang dicari. Nah, inilah kebodohan-kebodohan kita yang selama ini tidak digurukan. Padahal yang masuk agama lain itu bukan orang timbri-timbri. Artinya bukan orang goblok-goblok, orang yang sudah paham Quran, sudah mondok sekian tahun. Kenapa mereka bisa murtad? Ini karena tidak paham dengan ilmu hakikat dan makrifat. Yang dikaji hanya syariat bloko, sehingga hanya pandai mendongeng dan menulis. Kalau bahasa Jawa ini nulis dan maca. Pinter dongeng, nulis lan maca. Saya kira begitu. Nah, ini jawaban-jawaban yang butuh sampai renungkan lagi. Oke, silakan. Dan tadi itu Pak lagi. Oke, yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah bisa Pak yang kita saksikan ruh tersebut tuh disaksikan secara sadar atau mimpi atau seperti apa Pak? Kita menyaksikan kepada ruh ini tidak mimpi, nyata dan sangat nyata. Contoh yang paling nyata itu begini. Kita bisa bergerak.
Kenapa kita bisa bergerak? Karena kita punya ruh. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Tadi pagi ada orang meninggal barusan 1 menit. Coba suruh gerak. Bisa gerak? Kemudian dimandikan sampai diuyel-uyel, sampai di apa itu kalau bahasa diuyel-uyel itu? Sampai dikerasi sama Pak Mudinnya. Ia tidak bergerak. Seandainya bergerak malah yang takut Pak Mudinnya malah lari. Ya. Itu contoh. Jadi ruh ini benar-benar ada, dan itu adalah kesadaran jiwa yang sudah dibaiat oleh Allah. Yang baiat itu Allah, bukan manusia. Maka di dalam ayat tadi diterangkan innama yubayyunaka wa innama yubayyunallah. Ini juga ada ayatnya. Barang siapa yang dibaiat oleh Rasulullah, maka sama halnya dibaiat sama Allah. Nah, Rasulullah sudah tidak ada. Apakah kalau Rasulullah sudah tidak ada, orang tidak bisa mengenal Allah? Kan masih banyak guru mursyid di sini. Nah, guru mursyid kita itulah yang namanya sanad kepada Rasulullah. Jadi begini, artinya kalau sampai ngaji atau mencari ilmu, memiliki guru sanad itu kebenaran 100%. Kalau toh salah, sampean masih mendapatkan pahala. Tapi kalau sampean tidak mengkaji ilmu tanpa sanad, kalau benar itu adalah kebetulan, ya loh. Jadi itu bedanya. Kalau salah namanya sesat. Dan begitu kira-kiranya. Jadi pasti bisa dinalar, bisa dijelaskan secara detail, secara rinci. Maka ngaji tauhid itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Harap bersabar dan harap bermaklum, ya toh. Silakan tanya lagi. Yang lainnya bertanya.